Pasca pemblokiran oleh Bapepti, satu persatu situs robot trading ilegal dilaporkan ke polisi oleh nasabahnya karena diduga melakukan tindakan penipuan. Kali ini giliran PT FSP Academy Pro yang mengelola platform Fahrenheit. Tak tanggung-tanggung, kerugian para korban diduga mencapai 5 triliun rupiah. Seperti apa modusnya, berapa banyak korban dan kerugiannya? Inilah apa kata mereka soal Fahrenheit. PT FSP Academy Pro yang mengelola platform Fahrenheit berdiri pada 8 Juli 2021 dan mengklaim sebagai perusahaan software auto trading pertama di Indonesia yang memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada pasar kripto. Henry Susanto selaku CEO menjelaskan software miliknya mampu melakukan aktivitas trading dengan profit yang konsisten, yakni 1% sehari. Slogan D4, duduk diam dapat duit, jadi salah satu janji manis Fahrenheit untuk menggait member. Chris Ryan, salah satu korban yang telah ikut melaporkan Fahrenheit ke polisi, menceritakan kepada CNBC Indonesia awal perkenalan hingga akhirnya mengikuti robot trading Fahrenheit. Kak Chris, terima kasih banyak ya waktunya untuk CNBC Indonesia. Kak, mungkin bisa diceritakan dari awal, sejak kapan mengenal Fahrenheit, dari mana dan kenapa kemudian tertarik ikut Fahrenheit? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa robot trading itu sudah mulai menjamur dari tahun 2018. Kenapa saya baru bergabung di tahun 2021? Ya jujur saja, kenapa? Karena ya faktor ekonomi. Karena semenjak adanya COVID, main bisnis saya itu terdampak, sektor real bisnis saya. Jadi karena memang kami bergaul ya, jadi ada teman lah. Kayak kita lagi, apa nih yang lagi update untuk tambahan-tambahan, kita kan pasti suka kontak-kontak ke teman-teman lah. Oh ada nih, zaman digital begini lu jangan menolak teknologi. Oh kayak gimana tuh? Ya ada namanya digital trading. Karena sebenarnya menurut saya nggak mungkin digital trading itu sebenarnya ada di Indonesia. Jadi mulainya dari bulan 8 tahun 2021? Masuk di bulan 8 tahun 2021 saya masuknya cuma $500 dulu. Jadi saya masuknya kecil, saya mau mencoba melihat dulu analisa robotnya benar apa enggak, marketnya real atau settingan, dengan cara seperti apa. Saya masuk di account yang berbeda, di broker yang berbeda. Setiap mereka ambil posisi, saya copy trade. Saya melakukan hal yang sama. Sehingga saya melihat apakah di saat dia profit, saya profit atau enggak. Nah, beberapa kali saya melakukan hal itu dan memang benar. Di saat Fahrenheit melakukan trading real time dan itu profit. Saya menggunakan di broker yang lain dengan manual lah, ibaratnya saya trading manual dan juga profit. Jadi dari beberapa kali itu analisa saya, di bulan kedua saya beranikan untuk ya top up menjadi $5.000. Lalu kapan mencium ketidakberesan dari Fahrenheit sendiri? Mulai mencium ketidakberesan itu semenjak di tahun 2022, bulan Januari tanggal 28. Di saat pertama Net89 mengatakan mereka akan stop trading dan stop depo dan stop WD karena ingin mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pihak regulator. Satu hari setelahnya, Fahrenheit juga melakukan hal yang sama. Membekukan akses WD, depo, dan juga trading di tahun 2022 bulan Januari, itu saya sudah langsung curiga. Oh berarti Anda secara tidak langsung mengakui bahwa Anda adalah bodong. Iya, ilegal. Karena kan tujuan ini kan ditujukan pihak regulator kepada siapapun yang bodong. Oke, 16 Maret kemudian Kakak melaporkan Fahrenheit bersama para korban lainnya. Kenapa kemudian memutuskan untuk melapor? Tanggal 7 Maret 2022, mereka memberikan janji di mana setiap trading akan dilakukan dengan manajemen resiko. Kalau sudah loss 5-10%, robot akan melakukan stop trading. Tapi itu tidak dilakukan. Dengan bukti mereka melakukan 60 open posisi di mana semuanya itu rugi. Jadi terlihat sangat sengaja ingin menghabiskan dana kami para nasabahnya. Nomor 3, setelah margin call terjadi, manajemen tidak memberikan klarifikasi apapun dan juga website sudah tidak bisa diakses, website resmi juga error. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri momen-momen live trading di saat dana kami dihabiskan. 5 orang telah ditangkap terkait kasus ini. Mereka adalah D yang berperan sebagai admin yang menguasai website sekaligus menerima deposit dari member dan melakukan penarikan atau withdraw. ILJ berperan sebagai admin media sosial dalam memasarkan Fahrenheit dengan tujuan menarik member baru. DBC berperan sebagai admin atau selaku pengelola situs website Fahrenheit.
MF sebagai admin yang menerima laporan transaksi dari deposit member dan melakukan penarikan atau withdraw kepada member dan pemilik rekening. Henry Susanto, CEO Fahrenheit juga telah ditangkap. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi 23 Maret lalu. Anthony James Harahap, salah satu kuasa hukum yang mewakili ratusan korban Fahrenheit, mengungkapkan kronologis kasus yang tengah ditanganinya ini. Pak James, sebagai pengacara dari korban, berapa jumlah korban yang Bapak wakili dan berapa kerugian para korban? Kita kurang lebih mewakili 150 orang klien yang daftar ke kantor kami ya Bu ya. Dan kerugiannya kurang lebih sekitar 75 miliar. Untuk perjalanan kasus ini sendiri Pak, bagaimana perjalanannya, sejak kapan dilaporkan dan sejauh ini bagaimana prosesnya? Kita mulai ngelapor itu tanggal 16 Maret di Polda Metro dan ya kita apresiasi banget ya bahwa Polda Metro juga bergerak cepat, kurang lebih nggak nyampe seminggu udah ada 4 orang yang tertangkap di Polda Metro. Kemudian nggak lama Barreskrim juga menangkap direkturnya. Ya awal mulanya mungkin karena pada saat tanggal 7 Maret itu ya yang rame, dia margin call loss-nya sampai 100%, bahkan minus gitu. Jadi pada saat itu rame dan kemudian inisiatif untuk melapor. Dan pada saat itu juga semua baik website, Instagram maupun medsos lainnya semua mati. Website-nya tidak bisa diakses, kemudian para leader dan juga pimpinannya nggak ada yang bisa dihubungi. Terakhir Pak, untuk hukuman yang diharapkan para korban sendiri dapat dikenakan pada tersangka seperti apa, dan semisal kerugian korban berupa uang tidak bisa dikembalikan, bagaimana Pak? Yang kita harapkan tentunya semua member pengen uangnya kembali. Tapi kalau kita yakini kalau misalnya nanti aliran dana diperiksa oleh polisi, itu akan ketahuan ya larinya kemana. Walaupun memang mereka berdalih ini ditradingkan di luar negeri gitu. Makanya kita benar-benar minta perhatian dari seluruh masyarakat maupun juga pemerintah untuk menjadikan ini isu nasional ya. Karena kalau sampai ini dana ini dilarikan ke luar negeri ataupun ke rekening-rekening lain yang kita nggak tahu ya di mana, karena kan ini bentuknya kripto. Kripto itu digital, jadi memang susah terlacaknya ya. Tapi kalau saya yakin PPATK dan instansi lain yang terkait di negeri kita ini cukup profesional lah untuk bisa men-trace aset itu. Ya hukumannya tentunya yang setinggi-tingginya ya, karena kami juga di situ juga kami laporkan pasal money laundering ya, TPPU, di mana di situ kan hukumannya cukup berat gitu ya. Ya tentunya hukuman yang maksimal lah pastinya. Investasi yang menawarkan keuntungan besar dan konsisten sudah sepatutnya diwaspadai untuk mencegah kasus-kasus serupa bermunculan di masa yang akan datang. Tim Liputan CNBC Indonesia.